Perkenalkan, saya Audrey Salvairasita dengan nomor NIM 230 10 120 140 243 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, kelompok 3 dengan Asbin K. Melinia Ekonovianti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak, bagian 2 yaitu unggas. Organ reproduksi unggas jantan meliputi 4 hal, yaitu testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Testis letaknya pada interior akhir ginjal berjumlah sepasang seperti kacang, fungsinya menghasilkan hormon reproduksi jantan oleh sel interstitial dan sperma oleh tubulus seminiferus. Yang kedua ada epididymis, letaknya melekat dengan testis, berbentuk saluran, dan fungsinya sebagai transportasi, konsentrasi, reabsorpsi, dan penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya ada vas deferens, letaknya melekat dengan papilla, berbentuk saluran. Fungsinya sebagai pemasakan, transportasi, dan penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan dari penis. Yang keempat ada papilla yang merupakan penis semu, letaknya pada ujung vas deferens di dorsal kloaka. Fungsinya sebagai alat kopulasi dan mengeluarkan sperma. Organ reproduksi unggas betina meliputi 5, yaitu ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium letaknya antara rongga dada, berbentuk oval, terdiri dari 2 lobus dan banyak folikel. Fungsinya menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada oviduk yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan istimus. Infundibulum letaknya di bawah ovarium, berbentuk seperti corong. Fungsinya menangkap sel telur dan tempat fertilisasi. Lalu ada magnum, letaknya setelah infundibulum, berbentuk saluran silindris. Fungsinya menghasilkan sel putih telur dan tempat sekresi protein. Lalu istimus, yang letaknya setelah magnum, berbentuk saluran silindris. Fungsinya membentuk membran kulit telur. Yang ketiga ada uterus, letaknya sebelum vagina, berbentuk saluran berlipat-lipat. Fungsinya membentuk cangkang telur. Yang keempat ada vagina, letaknya sebelum kloaka, berbentuk tabung. Fungsinya sebagai alat kopulasi. Yang kelima ada kloaka, yang merupakan organ paling luar berbentuk ven. Fungsinya keluarnya telur, ekskreta, dan perkembangbiakan. Hormon. Mekanisme hormon reproduksi pada ternak unggas jantan maupun betina sama-sama diawali dari rangsangan yang datang akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH dan menuju hipofisa. Hipofisa terdiri dari 2 macam, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada jantan, adenohipofisa akan menghasilkan LH dan FSH, sedangkan pada betina, adenohipofisa akan menghasilkan LH, FSH, dan LTH. Untuk neurohipofisa akan menghasilkan oksitosin. Di sini saya akan menjelaskan materi acara 1, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Yang pertama, ada organ reproduksi ruminansia jantan. Meliputi testis, epididymis, vas deferens, ampulla, dan penis. Kemudian untuk organ reproduksi ruminansia betina, meliputi ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Selanjutnya, untuk organ reproduksi unggas jantan, meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan papilla. Sedangkan organ reproduksi unggas betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan kloaka. Terdapat perbedaan organ reproduksi ruminansia jantan dan unggas jantan, yaitu pada ruminansia terdapat ampulla, sedangkan unggas tidak. Kemudian, pada ruminansia terdapat alat kopulasi bernama penis, sedangkan unggas jantan disebut papilla. Begitupun pada organ reproduksi betina. Pada ruminansia terdapat vagina, sedangkan pada unggas disebut kloaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan acara 2 praktikum ilmu reproduksi ternak, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu praktikan dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina. Praktikan dapat mengetahui struktur sperma dan ovum serta fungsi bagian-bagian sperma dan ovum. Praktikan dapat mengetahui proses terjadinya fertilisasi secara mendalam. Lalu yang terakhir, praktikan dapat melakukan pengujian kualitas sperma. Lanjut, yaitu pembahasan. Materi yang pertama yaitu morfologi sel gamet. Morfologi sel gamet ada 2, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan atau sperma memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada kepala, sperma ada bagian yang dinamakan akrosom yang berperan penting dalam proses fertilisasi.
sitoplasma pada sperma berfungsi untuk memberikan energi dan membawa sintesis protein. Lalu ada bagian nukleus yang berfungsi mengendalikan kegiatan yang ada di sperma. Selanjutnya yaitu bagian sentriol yang berfungsi dalam perakitan mikrotubula. Dan terakhir ada membran plasma yang berperan sebagai filter pada pertukaran zat-zat interseluler dan ekstraseluler. Lalu ada morfologi sel gamet betina yaitu ovum. Bagian pertama yaitu corona radiata yang merupakan lapisan sel folikel tebal yang mengelilingi zona pelusida sel telur. Zona pelusida ini sendiri berfungsi sebagai pelindung dan reseptor sperma. Lalu ada bagian membran vitelin yang berfungsi untuk difusi dan pengangkutan aktif. Dan terakhir ada bagian sitoplasma dan nukleus. Lalu materi yang kedua yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah suatu proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamet hingga menjadi gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada jantan disebut spermatogenesis, yaitu proses perubahan sel-sel diploid yang normal menjadi sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Sedangkan pada betina disebut oogenesis, yaitu proses pembentukan gamet pada betina. Lalu materi yang terakhir yaitu uji kualitas semen. Uji kualitas semen dibahas mengenai proses penentuan kualitas suatu semen beku. Semen beku merupakan sperma yang mengalami dormansi akibat pembekuan oleh nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Beberapa parameter uji kualitas semen meliputi uji makroskopis yaitu warna, bau, konsistensi atau kekentalan, volume, dan pH. Serta uji mikroskopis yaitu mortalitas, motilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Kesimpulan dari acara 2 ini yaitu morfologi sel gamet meliputi akrosom, nukleus, sentriol, mitokondria, dan membran plasma. Sedangkan morfologi ovum yaitu corona radiata, zona pelusida, membran vitelin, sentriol, dan nukleus. Pada gametogenesis ada 2 yaitu spermatogenesis pada jantan yaitu menghasilkan sperma. Sedangkan pada betina yaitu oogenesis yang menghasilkan ovum. Uji semen dilakukan dengan uji makroskopik yaitu meliputi warna, volume, konsentrasi, pH, dan bau. Sedangkan uji mikroskopik yaitu meliputi motilitas, konsentrasi, dan abnormalitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pramudia Septiawan dari kelompok 3 IRTB. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum acara 3 seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ternak sapi, kambing, ayam, jantan maupun betina. Lalu ada pipa pendorong, pipa aplikator, spons, gel, hormon progesteron, alkohol, betadin, serta tali tambang. Seleksi ternak dilakukan dengan cara mengamati bagian luar ternak, sedangkan sinkronisasi birahi pada ternak, kambing, betina dilakukan dengan memasukkan pipa aplikator dan pipa pendorong yang terdapat spons yang berisi hormon progesteron. Seleksi ternak adalah proses pemilihan ternak yang memiliki mutu genetik yang unggul sebelum dilakukannya sinkronisasi birahi. Dengan acuan ciri-ciri sebagai berikut. Untuk kambing betina yaitu memiliki panjang vulva yang lebar, ambing yang simetris, BCS minimal 2,5, mata yang cerah, dan umur minimal 1 tahun. Sedangkan kambing jantan yaitu memiliki BCS minimal 3, umur minimal 1 tahun, kaki yang kuat, testis simetris, serta tingkat libido yang tinggi. Untuk sapi betina yaitu memiliki BCS 4-5, memiliki ambing yang simetris, kaki yang kokoh, dan badan yang sehat. Sedangkan sapi jantan yaitu memiliki badan yang sehat, gagah, kaki yang kuat, libido yang tinggi, BCS minimal 5, serta memiliki tulang yang besar. Selain itu juga memiliki testis yang simetris. Untuk ayam betina yaitu memiliki birahi yang sehat, tidak cacat, kaki yang kuat, paruh yang lurus, bulu yang menggilap, serta memiliki konformasi tubuh yang padat dan tebal. Untuk ayam jantan yaitu memiliki kaki yang kuat dan terdapat jalu pada kakinya. Badan sehat, tidak cacat, paruh lurus, bulu menggilap, dan sayap yang membentang luas.
memiliki papila yang terdapat pada kloaka serta memiliki konformasi tubuh yang tebal dan padat. Setelah seleksi birahi dapat dilakukan sinkronisasi ternak, yaitu bertujuan untuk menyetarakan kebuntingan pada ternak dengan cara manipulasi hormonal. Caranya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian aplikasikan gel pada pipa aplikator. Setelah itu betadin dioleskan pada spons dan spons dipasang pada pipa aplikator dan pipa pendorong. Setelah itu pada vulva ternak dibersihkan menggunakan alkohol dan masukkan pipa aplikator tersebut ke dalam vagina melalui vulva dengan bagian yang runcing berada di sebelah kanan atau kiri. Setelah itu pipa pendorong dapat ditekan hingga spons masuk ke dalam vagina. Setelah masuk, pipa aplikator ditarik serta perlahan diamkan spons ke dalam vagina selama 14 hari. Setelah 14 hari, tali pada spons dapat ditarik secara perlahan, yaitu dengan cara melilitkan tali pada jari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murafi Ardensyah Arale dengan NIM 230 101 201 301 95. Di sini saya akan menjelaskan materi acara 4. Pada praktikum ilmu reproduksi ternak acara 4 ini membahas tentang penampungan semen dan pembuangan stock solution. Penampungan semen adalah proses ejakulasi pada ternak yang hasil ejakulasinya akan ditampung pada suatu tempat atau wadah untuk dipelajari dan diteliti untuk mendapatkan kualitas semen yang optimal. Metode yang dilakukan yaitu metode pengurutan dengan cara memijat bagian muka ke belakang sambil mengangkat ekor dan palus hingga ayam mengeluarkan papila. Setelah papila keluar, jari telunjuk menekan bagian bawah tulang pubis dan begitu ayam mengangkat ekor ke atas dan dibarengi dengan dilakukan penekanan di bagian bawah ekor, maka sperma akan keluar. Pada materi kedua yaitu pengenceran semen. Pengenceran semen adalah proses di mana mencampur sperma dengan nutrisi yang bertujuan untuk memperbanyak volume semen, melindungi spermatozoa dari cold shock, menyediakan zat makanan bagi semen, menyediakan buffer untuk mempertahankan pH, dan tekanan osmotik. Syarat larutan pengencer adalah dapat menyediakan nutrisi kebutuhan spermatozoa selama penyimpanan, memungkinkan sperma bergerak secara progresif, tidak toksik, dan menjadi penyangga. Bahan pengencer dibagi jadi dua, yaitu alami dan buatan. Alami terdiri dari kuning telur yang berfungsi sebagai autor makanan dan pelindung cold shock, dan air kelapa berfungsi sebagai diluter sperma. Buatan contohnya fruktosa berfungsi sebagai sumber karbohidrat dan asam nitrat berfungsi sebagai penurun pH. Pengenceran semen dimulai dari mencampur semen bahan sesuai urutan lalu dimasukkan ke dalam kontainer sebelum dimasukkan ke pendingin. Materi ketiga yaitu ada pembuatan semen beku. Tahap pembuatan semen beku dimulai dari pengumpulan semen segar, penilaian mikroskopis maupun makroskopis, pembuatan larutan pengencer, ekuilibrasi, filling, culling, printing, dan prefusing. Pengumpulan sperma segar dilakukan dengan cara inseminasi buatan dan ditampung dalam wadah. Lalu sperma yang sudah dikumpulkan dan diperiksa secara mikroskopis dengan memperhatikan warna, bau, pH. Sedangkan mikroskopis dengan cara mengamati gerakan massa, persentase gerakan, dan konsentrasi. Semen yang sudah melalui pemeriksaan akan dilakukan pengenceran dengan menggunakan skim buffer, kuning telur, streptomycin, penisilin, dan vitamin. Selanjutnya dilakukan ekuilibrasi pada semen yang diencerkan lalu dilakukan evaluasi kualitas semen. Berikut dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Malik Ramadian dengan NIM 230120120130091 dari kelas IRTB. Di sini saya akan menjelaskan praktikum acara 5 yang menjelaskan perkawinan alami, inseminasi buatan, deteksi birahi, dan deteksi kebuntingan.
Yang pertama ada perkawinan alami, yaitu proses perkawinan yang dilakukan secara alami oleh ternak tanpa bantuan apapun dari pihak manapun. Perkawinan alami menjadi metode yang paling disenangi karena yang paling mudah dan memiliki persentase kebuntingan paling tinggi. Kekurangan dari perkawinan alami adalah adanya kemungkinan perkawinan sedarah yang membuat turunnya kualitas genetik sapi yang tidak sesuai dengan indukannya. Selanjutnya ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan penempatan semen yang bisa berupa semen beku maupun semen segar yang akan ditempatkan pada vagina intraservik maupun intrauterin. Kelebihan dari inseminasi buatan yaitu menjaga kualitas dari indukan sapi pada anakannya, efisiensi biaya dan waktu. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan adalah jika terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pendeteksian birahi akan menyebabkan kesulitan proses kelahiran jika jenis sapi pada semen dan indukan berbeda, dan juga menurunnya sifat-sifat genetik jika tidak dipantau sifat genetiknya. Cara membaca stroke code pada sapi yaitu dengan cara melihat kode yang ada mulai dari pendonor, betina, identitas embrio, nomor urut embrio, serta kode dari produsen. Untuk baris kedua ada informasi semen sapi jantan dan juga tanggal pembekuan semen. Yang ketiga ada deteksi birahi. Deteksi birahi adalah suatu cara untuk mengetahui periode di mana hewan ternak mau menerima ternak jantan. Deteksi birahi ini berfungsi untuk memastikan kebuntingan ternak. Tanda-tanda birahi ternak yaitu bisa dilihat dari vulva yang memerah, bengkak, dan menjadi hangat. Untuk memastikan, dokter akan memastikan dengan cara palpasi rektal. Selanjutnya ada cara menghitung secara scoring. Dilihat dari jumlah rata-rata dari nilai penampilan vulva, lendir, serta tingkah laku yang diobservasi dan akan dikonversikan menjadi nilai penampilan birahi. Yang keempat ada indikator keberhasilan perkawinan. Indikator yang paling baik digunakan untuk mengindikasikan keberhasilan perkawinan adalah conception rate. Nilai conception rate sendiri didapat dari perhitungan banyaknya sapi betina pada saat inseminasi pertama kali dilakukan. Selanjutnya ada metode lain yaitu non-return rate, yaitu di mana persentase yang menunjukkan ternak yang tidak menunjukkan tanda-tanda birahi kembali setelah dilakukan inseminasi dalam kurun waktu 28-35 hari, 60-90 hari, serta lebih dari 90 hari. Materi terakhir yaitu materi kelima yang dimana menjelaskan tentang deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan dilakukan untuk mendeteksi atau menentukan ternak dalam kondisi bunting atau tidak. Cara-cara untuk mendeteksi kebuntingan sendiri ada beberapa cara, yaitu ada GEA Destec yang menggunakan urin sebagai indikator adanya hormon kebuntingan. Selanjutnya ada metode palpasi rektal yang dilakukan dengan cara meraba organ reproduksi betina yang memperhatikan adanya perubahan pada sistem reproduksi ternak. Yang terakhir ada metode palpasi puting yang dilakukan dengan cara observasi pada bagian ambing susu. Kesimpulan dari acara 5 praktikum ini yaitu inseminasi buatan banyak digunakan oleh para peternak karena terbukti menaikkan hasil produksi, menurunkan biaya produksi, dan juga efisien waktu. Setelah inseminasi dilakukan, harus segera dilakukan deteksi kebuntingan supaya inseminasi buatan tidak gagal. Cara deteksi kebuntingan dibagi menjadi berbagai cara, yaitu GEA Destec, palpasi puting, dan palpasi rektal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam pencapaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.